Baik, kita mungkin langsung sapa saja ya narasumber kita, yaitu Aji Dwi Prasetyo. Halo. Halo Bu Devi. Masih semangat ini? Semangat terus. Oke, semangat terus. Oke. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sehat lahir batin? Lahir batin. Dompetnya? Insya Allah. Karena di 2 tahun nih kita kan nggak mudik ya. Betul sekali, habis mudik ini luar biasa Bu. Oke, luar biasa punya pengeluarannya. Pengeluarannya. Sudah jadi sultan ya. Oke, baik. Kemudian ngomong-ngomong nih, pengen tanya. Aji ini sudah berapa tahun nih di ADM? Saya di Daihatsu itu udah sekitar 3,5 tahun Bu. Oke, 3,5 itu tahun. belum middle tapi juga belum expert ya. Iya. Belum Newbie, expert Bu. newbie juga enggak sih. Ya. Oke. Dan pertama kali masuk di PAD? Dari pertama kali masuk di PAD Bu. Di section? Di sectionnya local ordering. Local ordering. Iya, local ordering. Ada hubungannya nggak sih sama public speaking? Ada Bu, ada. Semua lini pekerjaan itu pasti membutuhkan public speaking. Pasti membutuhkan intinya itu Betul. ya. Oke. Kira-kira nih ya, jobnya di ordering itu ngapain sih? Ordering intinya adalah order ya Bu ya. Namanya juga ordering gitu. Kita kita mengkalkulasikan order untuk kebutuhan produksi. Yang lokal ya? Yang lokal part. Iya, Oke. betul. Tapi di situ juga ada komunikasinya ya? Komunikasi ke semua supplier. Iya. Supplier kira-kira? Kurang lebih lebih dari 200 Bu. Lebih dari 200 supplier. Itu kita bayangkan kalau problem semua. 200 supplier. Jangan sampai problem. Jangan ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan selalu lancar terus ya. Amin. Oke, kita mungkin bisa langsung ya masuk ke pertanyaan podcast kita nih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan public speaking menurut versinya Aji nih? Oke, langsung nih. Boleh, langsung aja nih kita. Langsung kalau ditanya tentang definisi apa sih public speaking itu gitu ya, Bu ya. Kalau menurut saya public speaking itu adalah seni dalam menyampaikan sesuatu di depan umum yang tujuannya untuk kita memberikan pesan, kita untuk negosiasi, atau kita untuk menginfluence orang. Nah, itu disebut public speaking dengan teknik-teknik tertentu. Kalau bahasa kerennya itu how we deliver ya kan? Iya, betul. Dan seperti itu penting gitu ya, menyampaikan, apalagi sampai menginfluence ya. Betul sekali. Betul sekali. Jadi itu inti dari public speaking. Jadi nggak cuman kalau kita ngomongin public speaking tuh MC doang, terus habis itu cuman apa ya? Cuman membawa acara berita gitu enggak ya? Bukan. Luas banget public speaking itu. Karena tadi ada seninya. Iya betul, ada seni dalam menyampaikan. Betul sekali. Kira-kira apa sih yang membuat Aji tertarik di public speaking ini? Boleh nggak cerita? Oke, mungkin kenapa tertarik dalam public speaking? Mungkin awalnya nggak sengaja ya menemukan passion ini. Oh bisa gitu ya, passion nggak sengaja bisa. Oke, gimana? Bisa. Ya dulu mungkin awalnya dari SD itu kan sering waktu itu dari kelas 1 sampai kelas 4 jadi ketua kelas, sering ngomong di depan teman-teman di kelas. Terus mungkin dari situ kebentuk nih ketika kita ngomong di depan umum, udah nggak grogi lagi gitu. Pertama sih slow gitu kan lama-lama. Iya betul. Walaupun skalanya kecil tapi itu berimpact gitu Bu, berimpact sampai dengan sekarang gitu. Nah, lanjut waktu SMP itu pertama kali benar-benar public speaking di depan banyak orang. Karena cuma satu kelas cuma berapa nggak sampai 50. Betul. Kalau Jadi SMP udah lebih ya. Waktu SMP itu dulu waktu kelas 8 ikut namanya speech contest. Speech contest di SMP speech contest di SMP waktu itu kalah juga sih sebenarnya Bu. Mungkin saya belum itu first time bener-bener saya ngomong di depan banyak orang, di depan guru, di depan kakak tingkat, depan adik tingkat, dan pertama kali dan gagal itu wajar gitu. Dicatat ya, sahabat, gagal itu wajar, masih awal gitu. Ya kan masih awal Bu. Jadi kalau ngarepin, kalau ada dua sisi ya, berhasil dan gagal. Jadi kalau ngarepin berhasil terus ya nggak mungkin. Terus yang kedua, selanjutnya waktu SMA ini mulai masuk ke dalam dunia per-MC-an Bu. Udah langsung fokus nih. Jadi dulu ditunjuk waktu pertama kali MC, inget banget di acara Halal Bihalal alumni waktu itu. Jadi belum jadi alumni udah ngisi Halal Bihalal alumni ya? Iya, MC doang Bu, bukan MC doang, bukan pengisi acara gitu. Nah setelah itu 2 minggu kemudian ada panggung pelajar untuk ulang tahun Kabupaten Sragen. Itu
MC konser pertama saya gitu. Wow. Nah, dari situ MC konser ya. jadi MC konser pertama dan skalanya langsung ulang tahun kabupaten waktu itu. Iya. Jadi Langsung oke. artis nih ya. Artis kabupaten ini. Nah, di situ oke, kok enjoy gitu menjalaninya. Dari jam 7 sampai jam 12 itu nge-MC terus ngomong Malam? terus. Pagi, Bu. Pagi? Ya, hari Minggu waktu itu, waktu Yes. Car Free Day gitu. Nah, itu enjoy gitu. Nah, oke, mungkin passion saya di sini deh gitu. Gue banget di sini gue banget. 5 jam. Betul. 7 sampai jam 12 tuh 5 jam Betul, loh. itu nggak capek sama sekali gitu dan Wow. seneng gitu. Habisnya mungkin ya. Habisnya capek. Prosesnya itu wah energinya itu full ya. Oke, nah setelah itu waktu kuliah. Nah, waktu kuliah ini benar-benar mendalami banget, Bu. Jadi ketika ada waktunya awalnya itu saya mencari panggung dulu, nyari panggung, nyari nama dulu lah. Dan nama dulu Nama panggung bukan. Bukan nama panggung, maksudnya disediakan panggung ya untuk show iya, ya. nyari panggung itu Nyari. istilahnya biar kita terkenal dulu gitu loh, Bu. Gimana caranya biar orang itu mengerti bahwa gue itu MC gitu. Free juga nggak apa-apa deh yang penting. Free juga nggak apa-apa. Ya. Dari semester 1, semester 2 itu masih free, Bu. Terus honor pertama itu waktu MC seminar di tingkat fakultas itu 50.000 kalau nggak salah waktu itu, Bu. Tahun berapa tuh? Waktu kuliah itu 2017, 2017-an, Bu, 2017-an waktu masuk kuliah. Itu 50.000 itu. Iya lumayan buat mahasiswa, Bu. Ya. Ya. Jadi oke, bisa menghasilkan cuan nih gitu. Nah, langsung tuh tiap ada event banyak yang hubungin, ada event ada yang hubungin, akhirnya oke. Menghasilkan cuan Iya, gitu ya. betul. Terus ya intinya bisa terkenal juga, terus habis itu banyak belajar. Iya, gitu kan, banyak ya. belajar Karena banget, kan Bu. Tadi tuh ada formal, ada informal, jadi benar-benar harus kayak adaptasi gitu kan sih. Awalnya kan MC-nya waktu tadi alal biala konsepnya itu kan informal semua itu ya. Ketika MC formal itu ya pasti agak gagu juga sih, Bu, sebenarnya. Gimana biasanya cawaan gitu tapi harus MC formal bener-bener gitu ya. Bapak gitu kan. Betul. Tapi gitu. itu benar-benar pengalaman yang Ya, kayak itu, titik awal gitu ya. iya betul banget. Kalau udah menghasilkan tuh beda rasanya ya. Betul Antara banget. dikasih sama orang tua 100.000 sama kita menghasilkan 50.000. Betul. Nah, gitu. Betul banget, Bu. Feelnya itu beda. Oke. Nah, tadi kan sudah terjawab ya. Sejak kapannya itu berarti mulai dari SD gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau pengalaman public speaking, apa cuma dari tadi kan tingkat SMP, SMA, terus pas kuliah nih kan gimana nih pengalamannya ada nggak gitu yang aduh ini tuh nggak bisa kelupain banget gitu ya, terus habis itu mungkin pengalaman yang benar-benar wah gitu. Pengalaman yang benar-benar wah ya itu Bu, pernah jadi kan kalau saya tadi sampaikan bahwa public speaking itu tuh tinggal hanya dalam dunia MC aja, tapi kita bisa buat negosiasi dan lain sebagainya. Nah, dulu pernah yang nggak pernah dilupakan ya, nggak pernah dilupakan dulu pernah cari sponsor, Bu. Untuk cari sponsor untuk yang buat acara mobil listrik itu gitu, buat berangkat lomba dengan karena dari kampus cuma ngasih 25% dari total biaya yang kita butuhkan gitu. Biayanya berapa biayanya? Biayanya sekitar ya 100 jutaan. Itu bikin mobil listrik dari awal sampai kita berangkat ke Bandung waktu itu. Itu mau banget ya. Kalau orang ADM itu setahun palingnya 60 juta lah ya kita kan ya. Itu harus anak kuliah belum menghasilkan cuan banyak-banyak banget. Sebulan belum ada gaji, cari sponsor 100 juta. Iya. Cuma dapat 20 juta tuh seperlima ya. Dari kampus ngasihnya cuma 25% dari total. 25 juta. 25 juta. Sisanya 75 juta kita harus mencari sendiri. Kita presentasi ke sana kemari. Nah, itu mungkin pengalaman yang nggak pernah dilupakan sih, Bu. Dan berhasil. Dan alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Dan dapat loh best speaker ya. Best presentation. Best presentation gitu ya. Itu Indonesia benar ya? Indonesia ya. Indonesia. Itu ajangnya kuliah ya. Kuliah. Jadi seluruh kampus di Indonesia. Iya, nggak selurunya ikut sih, Bu. Iya, ada beberapa kampus juga nggak ikut. Levelnya kan. Levelnya kampus Indonesia. Iya, betul. Oke, itu luar biasa banget. Kalau saya dulu waktu kuliah itu paling levelnya cuma di angka 2 juta gitu. Acara seminar biasa gitu sih. Jadi kita jualannya tuh jalan keludung gitu kan, goreng. Iya, pernah jualan es teh juga pernah bikin jalan. Iya. Jual bunga di pinggiran. Itu yang best competition tadi. Iya, buat nyari tambahan itu ya, betul. Itu saya juga ngerasain sih karena memang
bahasanya sociopreneur. Jadi nggak untuk kita sendiri, tapi untuk organisasi untuk juga. organisasi, untuk orang lain gitu Betul. ya. Walaupun ya ada lah sebagian buat kita ya. Masuk dikit lah gitu ya. Oke. Itu luar biasa sih pengalamannya. Jadi mungkin itu berkahnya ya, dari yang perjuangannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tuh iri itu sama, oh dia best. Padahal nggak ngerti gitu ya. Perjuangan di balik itu gitu. ya. Iya, Tapi kita juga, sampai ngesot-ngesot gitu. bener-bener sampai ngesot-ngesot di bahasanya. Luar biasa, tapi itu terbayar dengan juga ada kesempatan plus tadi skill ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan bicaranya kita mau cari sponsor tapi kita ngomongnya itu kayak orang datang flat ya, nggak tertarik ya. Jadi betul banget. Public speaking yang udah dari ketua kelas SD tadi itu ternyata terbawa sampai kuliah itu sangat berdampak sih Bu, berdampak banget gitu. Luar biasa. Nah, kira-kira nih tadi kan sudah banyak sekali ya pencapaiannya. Mungkin buat teman-teman nih tips-tipsnya apa sih supaya bisa goal sponsorship, terus kita itu bisa lancar berpublic speaking gitu maksudnya? Iya, untuk meningkatkan public speaking. Kalau saya pelajari ya bahwa public speaking itu sebenarnya goalnya ada 2 sih Bu, gitu. Yang terpenting itu ada 2 gitu, ada looks, ada audio gitu. Look itu kelihatan. Look itu tampilan kita. Good looking gitu ya. Ya nggak harus good looking sih Bu, yang penting rapi aja gitu. Ada look, ada audio gitu. Ya sama kayak kita waktu intonasi gitu ya. Nah, bagaimana caranya biar look sama audio ini bisa terbangun gitu. Nah, itu ada beberapa faktor gitu. Ada 4 faktor kalau menurut saya, Bu. Yang pertama adalah percaya diri. Oke, yang kedua adalah... Kalau itu udah gagal dong. Hah? Bubar. Benar, nanti jelasin lagi bisa, gitu. Ya. Terus yang kedua adalah teknik vokal. Dalam pronunciation atau? Iya, ada pronunciation, ada intonasi, ada kecepatan, kelambatan suara dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, yang ketiga itu adalah ekspresi atau gestur tubuh. Gitu ya. Terus yang keempat itu adalah komunikatif. Gimana tuh? Komunikatif. Maksudnya berinteraksi dengan audiens. Iya, betul banget. Nah, kalau saya bahas pertama adalah terkait dengan percaya diri gitu. Kalau menurut saya percaya diri atau confidence itu adalah fundamental pertama dalam public speaking gitu. Kayak high cap nih ya, fundamental. Betul banget. Ini percaya diri ini apa ya, berarti betonnya apa ya? Pokoknya itu benar-benar fondasi. Iya, cakar ayam kalau nggak salah ya, fondasinya dalam berpublic speaking itu adalah percaya diri gitu. Ketika kita udah mempunyai percaya diri yang cukup gitu, mungkin teknik-teknik selanjutnya itu bisa dipelajari gitu. Tapi ketika kita belum percaya diri, kita belum mempunyai confidence yang cukup, mungkin walaupun bagaimana caranya kita mengatur diri kita, mungkin kita masih akan fail dalam public speaking. Iya, betul. Jadi hal yang paling penting dalam public speaking adalah confidence atau percaya diri. Nah, untuk membentuk percaya diri itu apakah dari bakat misalkan atau pengalaman atau dia harus banyak sekali latihan? Kalau percaya diri itu biasanya kenapa orang bisa berpercaya diri ketika presentasi, ketika ngomong di depan umum. Kita ngomongnya skala public speaking ya Bu ya. Kita ngomongnya skala public speaking karena ada 2 nih. Karena dia sering berlatih. Terus yang kedua adalah jam tayang. Wah, waktu tayang ya, jam terbang. Jam terbang maksudnya, jam terbang. Jadi ketika mereka sering latihan, mereka jam terbangnya juga lumayan, itu akan mengatasi rasa tidak percaya tadi. Betul sekali. Iya benar nih. Saya pernah dengar nih kalau misalkan kita belum 10.000 jam terbang, itu kayaknya belum benar-benar dikatakan ahli. Betul sekali. 10.000 itu berarti kalau setahun sehari 1 jam itu bisa 3 tahun. Betul sekali. Kalau setengah jam wah nambah lagi. Tapi benar-benar harus punya fokus yang. Betul sekali. Waktu. Jadi kalau passionnya itu dia pengen belajar public speaking, saya nggak bisa nih ngomong aja setelah ludah gitu ya. Jadi minimal sehari itu belajar 1 jam. Betul. 3 tahun. Oke, itu dari segi percaya diri ya. Iya. Sama satu lagi nih Bu, ada biasanya ketika kita mau presentasi, ketika kita mau ngomong di depan umum, itu biasanya kita overthinking. Bener nggak? Ini bahasanya anak generasi Z
manajemen emosi, overthinking, gitu Iya. kan, mental health, aduh. Ya, kita selalu biasanya ketika kita mau presentasi di depan umum, di depan bos kita, di depan tim kita, itu kadang suka overthinking. Oh, nanti takutnya seperti Ditanya ini. ini, Oh, ditanya gitu ini, kan, ditanya itu, ditanya ini. Alhasil kita nggak jadi ngomong di depan umum, nggak jadi atau enggak presentasi. Kita nggak menyampaikannya jadi. itu cuma letter tulisan gitu ya. Exactly, betul banget. Itu. Oke. Berarti yang pertama tadi itu pengalaman ya. Terus Iya, habis betul. itu jangan overthinking, udah let it flow aja gitu ya. Iya. Cuman ada juga mitos nih. Apa tuh? Kalau lagi ngomong biar gak overthinking, anggap audiensmu tuh benda gitu. Entah itu batu. Itu salah juga kan Iya, ya. salah Karena kan juga tadi sih. juga ada dibicarakan harus interaktif. Betul. Jadi kalau batu kan ya nggak bisa ngasih feedback gitu ya. Dimana interaktif betul. itu pasti ya kita nggak bisa memaksakan pemikiran orang dong. Betul Yang sekali. jelas mereka Betul. terserah mereka punya pandangan masing-masing, tapi yang paling penting adalah respon kita. Iya, betul banget. Anggap diri kalian itu mempunyai kapasitas yang lebih daripada audiensnya gitu. Mau itu tuh siapa gitu ya? Ya Betul terserah sekali. dia mendengarkan. Yang penting saya menyampaikan gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Betul banget. Itu yang pertama tadi membangun percaya diri. Kemudian yang kedua apa nih? Yang kedua adalah teknik vokal. Oke, berarti harus bisa nyanyi dulu. Bukan. Vokal bukan identik dengan nyanyi gitu. Nah, dalam teknik vokal itu ada beberapa poin ya Bu ya. Yang pertama terkait dengan volume gitu. Volume dalam kita menyampaikan sesuatu. Volume ketika kita mempresentasikan sesuatu itu jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah gitu. Jadi kita di middle-nya aja gitu. Rendah itu kayak orang. Jadi kalau ketika terlalu rendah kasihan audiensnya juga ketika kita presentasi. Ini ngomong apa sih orang gitu kan. Nah, kalau ketika terlalu ketinggian juga shock ya. Ini orang presentasi atau marah-marah gitu. Benar. Seperti itu, Bu. Oke. Itu. Percaya diri, intonasi. Tadi good looking udah dapet ya. Nggak harus good looking. Looknya. Untuk menjadi seorang Rapi. public speaker atau paham terkait dengan public speaker, Yang penting rapi ya. nggak perlu good looking lah. Yang penting terlihat enak lah dilihat. Betul gitu sekali, ya. enak dipandang gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah ketiga mungkin. Tadi kan percaya diri. Bukan, ini dalam tadi kan percaya diri. Itu subnya ya. Ada subnya lagi nih Bu. Dari teknik vokal tadi yang pertama adalah volume. Yes. Yang kedua adalah kecepatan dalam kita ngomong. Kita lihat dulu audiens kita siapa. Kalau audiens kita rata-rata mayoritas adalah anak muda. Kita bisa menggunakan tempo yang agak tinggi. Karena apa? Karena biar tidak sunyi aja, ya biar tidak bosan. Kalau ngomong terlalu lambat itu betul banget. Udah bisa main gadget atau apa gitu ya. Betul banget Bu. Nah itu tapi kalau ibaratkan kita ngomong di audiens yang senior. Mungkin yang senior, mungkin yang kita nggak ngomong tua ya. Senior. Yang materinya juga berat. Mungkin kalau kita ngomongnya cepat nggak akan bisa dicerna dengan cepat. Itu kita bisa menggunakan tempo-tempo yang agak middle. Kayak gitu harus sih. Jelas gitu ya. Apalagi kemarin saya sempat ikut dalam forum itu ibu inklusif. Jadi ada yang keterbatasan. Jadi ketika bicara itu sangat bergantung terhadap kita ngomong di bibirnya. Betul. Itu juga ya termasuk kan. Iya, termasuk juga Bu. Termasuk kita dalam intonasi tadi, terus betul. itu gerak bibirnya gitu ya. Jadi nggak kayak gremeng gitu ya. Kadang kalau anak milenial itu kayak gue lagi gimana sih? Jadi kayak mulutnya itu nggak kebuka gitu ya. Betul banget. Terus ada lanjutannya? Lanjutannya nih yang saat menu tadi kan setelah volume, kecepatan, terus yang ketiga itu adalah artikulasi. Ya, dalam kita berpresentasi, kita bernegosiasi, itu harus memperhatikan artikulasi yang benar-benar matang gitu. Contohnya nih yang salah dan yang benar. Lu ngomong A ya A, B ya B, C ya C gitu. Jangan A, B, C gitu. Jangan kayak angkanya diseret kayak gitu, Bu. Jadi gitu ya Allah. betul. Biasanya seperti itu gitu. Jadi ketika kita biar si audiensnya paham benar, ya kita ngomong A, B, C, D, E, artikulasinya itu benar-benar. Latihan gerak bibir biar nggak kaku biasanya ya. kalau saya sebelum presentasi atau ngisi acara gitu, biasanya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O gitu. Biasanya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Walaupun sebelum presentasi mau maju ke atasan saya juga A, I, U, E, O, A, I, U dulu gitu. Walaupun nanti sampai depan juga gagu juga gitu.
Yang penting udah senam duluan ya. Iya, udah senam duluan. Udah kaku-kaku amat. Jadi biar nggak belibet ngomongnya. Seperti itu sih, Bu. Nah, yang terakhir dalam teknik vokal ini ada intonasi, Bu. Nah, ketika kita menjadi seorang presenter, kita lagi negosiasi, ketika kita menggunakan intonasi yang datar, itu pasti audiensnya akan bosen. Oh iya. Bener nggak, Bu? Kayak basi banget sih ya, walaupun isinya itu menarik, tapi kalau ngomongnya itu datar, kayak kita tuh kayak lagi didongengin terus ngantuk ya. Betul sekali. Hari ini kita lagi ada acara live I Care PAD SAP. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda lagi ketika hari ini kita lagi ada acara live. Jadi kayak ada apa ya? Adrenalinnya dapat, terus Betul kita sekali. tuh kayak menginvest transfer energi gitu ya. Betul banget. Betul banget, Bu. Itu. Nah, untuk teknik vokal udah tuh. Terus ada yang ketiga, berarti yang ketiga ya, tadi setelah percaya diri, terus teknik vokal. Yang ketiga adalah ekspresi dan gestur. Oh, ekspresi. Itu pas kemarin lagi COVID itu sangat berat banget ya ketika pakai masker. Kita lebih bisa fake smile loh. Iya. Kan kalau senyum itu kan gini kan ya. Jadi jadi kayak smile padahal dia enggak. Oke, tapi ketika Bu Devi itu presentasi, Bu Devi mepresentasikan itu sambil senyum, terus dibandingkan dengan Bu Devi cemberut itu beda gitu. Beda ya. Yang diterima audiens itu bakal beda gitu, Bu. Jadi kita memainkan ekspresi juga. Jadi jangan terlalu over. Mungkin ketika ada kata-kata yang perlu digarisbawahi atau ditebalkan, itu kita ekspresinya angkat alis kah atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari gestur ya ketika kita presentasi, kita menjadi presenter, ketika kita menjadi seorang negosiator, itu jangan cuma diem gitu doang, sama megang pointer dan sebagainya. Kita mainkan tangan kita gitu. Ini salah satu bentuk untuk menyampaikan sebuah informasi. Dan kayaknya kalau kita pakai tangan itu lebih luas gitu ya. Betul. Jadi ngomongnya itu lebih enjoy gitu. Enjoy, terus tertata, terus habis itu mau diomongin tuh tangan gerak dulu, langsung kepikiran gitu. Iya, betul banget. Berarti 3 itu ya? Tiga dasar tipsnya gitu ya. Oke. Itu tips sama ya? satu lagi, Bu, komunikatif. Oh iya benar, komunikatif ya kan. Jadi kita tuh nggak cuman terserah lo mau ngomong apa, yang penting tersampaikan selesai. Iya betul. Kita juga kan ada orang-orang yang pengennya udah segera ngomong udah selesai gitu ya. Kita harus mengetahui juga audiens kita siapa. Kita sering berinteraksi dengan audiens gitu. Terus memastikan mereka paham nggak sih apa yang betul kita banget. Jangan diam itu antara paham sama lo ngomong. betul banget. Benar. Gitu. Itu sih, Bu. Mungkin kita melempar satu pertanyaan atau menyapa. Oke, mungkin penonton dari sini adalah dari PT Asta Daihatsu Motor. Semakin spesifik itu audiens akan semakin apresiatif. Betul banget. Oke, gitu sih, Bu. Jadi ada dia berarti empat tipsnya gitu ya. Mungkin yang terakhir ada lagi nih. Jangan malas untuk dipraktekin. jadi cuman wacana doang gitu ya, nggak dicoba. Nah itu karena tadi kan jam terbang, jadi kalau nggak diimplementasiin gimana dong gitu kan ya. Betul. Cuman dengerin gitu ya, jadi reader doang gitu lah. Betul. Oke, nah kemudian nih ya, kira-kira ya manfaat public speaking skill selain cuan apa ya? Selain cuan nih, menghasilkan uang aja kah gitu? Enggak sih, Bu. Kemampuan kita dalam public speaking itu juga akan mengaruhi terhadap performa kerja kita. Nah, benar. Kita adaptasi di tempat baru itu mungkin lebih cepat ketika kita mempunyai kemampuan skill, tadi ya. kemampuan dalam public speaking. Mungkin seperti itu sih, Bu. Kita mudah untuk mencari relasi dan lain sebagainya. Beradaptasi gitu ya, entah itu senior, junior atau sesama gitu kan ya. Tapi pasti ada challenge-nya tersendiri. Iya, betul. Yang penting si lawan bicara kita itu welcome juga ke kita gitu. Nah, ini susah banget kalau nggak welcome ya. Kita udah atraktif terus dia. Iya. Pasti gitu. Betul. Itu berat. Ada, Bu, ada yang gitu. Ada memang yang seperti itu. Tapi ya tadi balik lagi ya, kita nggak bisa memaksakan pemikiran kita, terus habis itu memaksakan orang lain senyum walaupun kita tuh menginfluence mereka untuk itu gitu ya. Yang penting kita sudah berikhtiar gitu ya bahasanya. Udah memberikan gitu kan. More energi kita. Nah, oke. Pasti ya tadi dua sisi, kadang kita fail juga bisa jadi kita itu benar-benar
diterima gitu ya. Betul Sampai banget. akhirnya tuh ya tadi ya banyak job, banyak cuan gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin dari segi apa namanya itu dengan orang ya, tapi kalau dari segi diri sendiri apalagi ya? Kira-kira ada nggak? Jadi meningkatkan apa ya, kepercayaan diri atau menemukan sesuatu gitu. Itu sih Bu, kita lebih banyak teman, terus kita itu di kerjaan lebih enjoy dan sebagainya. Oh, itu udah apa ya namanya, itu udah sangat membantu banget ya di pekerjaan banget. ya. Betul, membantu banget Bu. Tapi dulu itu pernah nggak sih? Oke, 40 menit. Jadi maaf ya ke bawah, jadi baca deh saya. Itu saya sudah diingatkan sama kru kami nih. Ya Allah, ini sudah masuk ke mendekati 40 menit. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan, yaitu suka duka nih. Nah, tadi kan ada dua sisi ya, suka sama enggak. Kira-kira pernah nggak sih? Saya yakin sih nggak cuma suka aja sih, pasti pernah ngerasain dukanya itu bener-bener enggak. Saya inget banget lah, bikin trauma, mungkin pernah kah gitu? Isi acara. Pernah sih Bu, waktu isi acara. Apa namanya? Waktu nge-MC di acara seminar Ikatan Bidan Indonesia waktu itu. Bidan ya, bidan itu bidan. dan dirimu cowok sendirian. Oke. Ikatan Bidan Indonesia, dan waktu itu panitianya cewek juga. Panitianya cewek, pada cewek semua, nunjuknya MC-nya satu doang gitu. Selesai udah. MC-nya saya doang gitu. Nah, waktu itu ada 2 pembicara, dan pembicaranya ini telat semua gitu, penerbangannya delay semua gitu. Itu benar-benar apa ya, kalau bahasanya itu unconditional banget gitu ya. Betul banget. Nah, kita udah apa ya, saya udah menggunakan teknik komunikatif gitu. Kita mengajak audiensnya untuk games lah, kita yel-yel lah dan lain sebagainya, ada kuis dan lain sebagainya, tapi mereka tidak interest gitu sih. Jadi kayak masih krik kayak berantem di kuburan gitu. Saya yang lucu juga garing gitu. Jadi saya memaksain ini semua emak-emak gitu ya. Betul banget. Di situ isinya adalah emak-emak semuanya waktu itu. Udah kebayang deh gimana mati kutunya, mati gayanya. Akhirnya tuh panitianya langsung, iya Mas Haji istirahat dulu aja gitu sambil nunggu pembicaranya datang. Itu sih Bu, mungkin langsung istighfar udah di belakangnya. gitu. Biasanya kan bawa MC itu ke bawah semuanya gitu. Terus tektokannya dapat nih, baru kali ini nih benar-benar challenge nih gitu. Challenge gitu. Mungkin ya kalau nerima lagi mungkin ya kayaknya nggak dulu deh kalau bidan gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ya ada apa namanya itu yang istrinya bidan terus tertarik mau apa namanya itu ngundang, jangan dulu ya. Kalau acaranya cewek-cewek semua, aduh mati gaya entar. Oke, tapi memang sih kita tuh memang punya spesialisasi ya. Jadi dari situ tuh jadi belajar, saya tuh pasnya di sini nih gitu ya. Kalau dipaksain ternyata di emak-emak itu kayaknya berat gitu ya. Betul, bisa jadi betul, gitu ya. betul. Karena kayak komedian disuruh ngisi di acara yang formal kementerian gitu juga. Iya, kurang. Kecuali juga, kayak yang merosting kementerian ya ada juga sih. Tergantung acaranya apa tadi, formal, ada juga ada semi formal, ada non formal. Ada seminya juga ya. Ada semi formal juga gitu. Tergantung permintaan panitia itu seperti apa kayak gitu sih. Itu fee-nya beda ya? Fee-nya tergantung juga acaranya sih Bu, sama skalanya. Pernah juga ngisi tiga-tiganya itu pernah? Pernah semua Bu. Oke. Tapi paling suka yang non formal sih Bu. Oh iya, itu dulu banget ya. Lebih leluasa, lebih lepas gitu ya. Omongan kita tidak diatur tapi ya sejeplak kita gitu. Iya. Soalnya kalau formal itu kan memang salah nggak sih nanti gitu ya? Iya, betul. Disensor nggak sih? Betul banget. Nah itu oke. Jadi kita udah dapet ya nih ya poinnya, bahwa ya kita harus siap mental dulu gitu ya, dapetin mentalnya dulu tadi dari SD, kemudian jam terbangnya dapat, kita udah dapat ilmunya, karena kita ngomong harus ada ilmu. Betul. Terus mungkin kita lama-lama akan terbentuk kemana kita itu cocoknya. Jadi nggak mungkin dong kita kalau misalkan biasa bawa yang informal atau semi formal dipaksa ke yang formal banget, betul. Atau kita biasa ketemu sama tim yang enjoy, tektokannya dapat, ketemu sama emak-emak yang itu rempong masih mending betul. Nggak mau ini gitu ya, nggak mau tektokan. Betul. Oke. Baik, kita mungkin akan masuk ke sesi pertanyaan dulu nih. Nah, sahabat, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain gitu ya? Oh iya, boleh dibuka. Oke, sudah ada yang katakan. Baik. Silakan Pak Roy.
Oke, terima kasih Bu Devi. Suara saya terdengar jelas kah? Sudah terdengar Kak. Oke, pertama safety declaration saya akan memastikan diri sendiri dan tim bekerja dengan aman. Care declaration saya komitmen proaktif belajar hal baru. Baik, mungkin saya izin tanya sih terkait dengan public speaking. Saya antusias sekali ya terkait dengan acara ini ya. Karena banyak ilmu di luar pekerjaan yang bisa menunjang di dunia kerja kita. Saya mau tanya Pak Haji terkait dengan public speaking. Nah, saya itu orangnya udah percaya diri lah, suka tampil di depan umum, terus suka suka presentasi lah. Cuma saya itu pengen tahu sih caranya supaya apa yang saya omongkan itu menarik gitu loh. Menarik dalam artian enak didengar. Soalnya logat saya itu masih medok. Jadi banyak sekali yang ngomong itu, jadi saya kan orang Pati ya. Orang Pati jadi bawaan suara saya itu masih ada. Jadi gimana sih caranya supaya suara itu kayak orang Jakarta kan kalau ngomong keren gitu ya. Keren terus. Nah, seperti itu. Dan saya itu pengen seperti itu atau emang harus punya ciri khas gitu ya. Biasanya kan ada yang ngomong pertahankan ciri khas daerahmu biar kamu ada bedanya gitu ya. Mungkin dari saya itu juga pertanyaan dengan terkait public speaking biar apa yang saya presentkan atau saya tampilkan di depan umum bisa menarik atau bisa mempengaruhi orang-orang. Mungkin dari ayah saya itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Roy untuk pertanyaannya. Mungkin langsung saya jawab aja Bu ya. Menarik nih. Saya tadi soalnya sempat juga curhat sama Aji. Dia kalau ngomong tuh medok gitu. Jadi Aji ini dari Sragen loh padahal, tapi dia nggak medok. Karena apa? Tadi orang tua sudah pernah dari kecil diajarin bahasa Indonesia ya. Banyak bahasa Indonesia. Beda yang mungkin ya sama Pak Roy juga, saya juga sama medoknya. Puluhan tahun disuruh ke Jakarta terus disuruh lo gue, aduh ya Allah. Sebenarnya kalau ketika kita public speaking itu medok itu bukan nggak apa-apa sih. Bukan sesuatu yang haram gitu ya. Bukan sesuatu hal yang haram. Dan menghalangi seseorang itu untuk percaya ya, untuk terinfluence. Betul banget. Nah tadi kan yang saya sampaikan di awal bahwa yang pertama adalah fundamentalnya adalah percaya diri nih. Kan udah dapet ya tadi ya. Pak Roy ini kan udah dapet nih percaya diri, udah sering presentasi dan lain sebagainya. Tinggal membenahi terkait dengan teknik vokalnya mungkin. Teknik vokal. Ya, teknik vokalnya tadi yang pertama. Artikulasinya Mas Roy itu harus benar-benar jelas. Terus intonasinya Mas Roy itu jangan cuma flat. Iya, ketika baca Bu Devi merupakan seorang foreman di logistik internal logistik gitu. Beda lagi Bu Devi merupakan seorang foreman di internal logistik ya gitu. Nah, kita mempermainkan intonasi nada, artikulasi dan ekspresi kita gitu biar apa yang message yang kita sampaikan itu bisa terserap oleh audiensnya. Ya bahkan bisa sampai menginfluence gitu ya. Betul banget gitu. Beda kan contohnya nih ada seorang sales Pak rokok gitu. Itu kan pasti juga apa gitu. Pak rokok ini enak tuh Pak gitu. Nah beda lagi sama Pak kita dari PT X kita menawarkan rokok ini dengan unggulan seperti ini dengan harganya seperti ini loh. Benefitnya apa gitu. Kalau rokok ini nanti mungkin Bapak jadi apa? Bisa jadi seperti itu. Meningkatkan 20% kegantungan. Tidak cuma masker ya. Okay. Dan mungkin sedikit tambahan ya. Di ADM ini ada yang kenal Bu Astri ya, punya kakak namanya Bu Ani. Nah beliau tuh medok banget. Sama kayak saya lebih medok. Nah Bu Ani ini, tapi beliau tuh sangat percaya diri, confidence, kemudian Inggris pun juga Inggris medok ya. Tapi orang Jepang kemudian banyak sekali dari jajaran BOD itu yang paham. Kemudian dan mereka itu sangat appreciate, kemudian yakin dengan presentasinya karena memang sudah meyakinkan, artikulasinya dapat, faktanya ada gitu ya. Jadi lengkap gitu. Jadi medok itu bukan halangan gitu ya. Enggak enggak ngapa orang kepenak itu juga enggak apa-apa. Jadi kalau
Kalau orang Jawanya medok, Jawa Timur medok gitu ya, terus habis orang ngapa agak ngapa ya udah nggak apa-apa ya kan ya. Betul. Yang penting dapat jadi ya percaya diri, artikulasi gitu ya, ada faktanya gitu ya. Betul. Iya. Jadi kayak teknik vokal, Teknik vokalnya. vokal, gestur itu. Oh iya, gesturnya juga Gesturnya. ngaruh banget. Itu sih Mas Roy. Sudah menjawab Mas Roy? Siap, thank you Pak Sudah. Aji, Bu Devi. Terima kasih banyak ya. Sudah ya? Oke. Oke, siap. Kolom chat nih. Tapi saya belum bisa melihat dari siapa nih. Oke. Baik. Mas Aji, saya bacakan ya. Mas Aji, bisa nggak ya orang yang introvert jadi MC? Introvert ya. Terus gimana ya cara meningkatkan kepercayaan diri saat bertemu orang lain yang belum dikenal ataupun orang yang lebih senior dari kita? Ada dua nih ya. Yang pertama introvert dan yang kedua itu meningkatkan percaya diri dengan orang yang belum dikenal atau wah kayaknya udah senior nih mau ngomong kayak gimana ya gitu. Kalau orang introvert bisa nggak jadi MC? Kayaknya saya juga introvert sih Bu. Bisa ya. Karena tadi bahasanya tuh dilatih kan ya. Betul banget. Kita biar percaya diri itu harus sering berlatih. Di depan kaca kah? Iya betul, di depan kaca bisa. Boleh. Nanti setelah di depan kaca di depan orang tua mungkin. Oh. Walaupun nanti orang tuanya pasti malu gitu. Punya anak kayak gini amat gitu ya. Kayak gitu. Nah yang kedua ya kita kumpul sama komunitas, kalau ibaratkan ada komunitas public speaking, Nah, bisa lingkungan itu sangat mempengaruhi banget. Lingkungan itu sangat biasanya sih kamu tuh nasibnya nggak jauh-jauh dari teman dekatmu. Jadi kalau teman dekatnya yang sekarabahan ya nggak jauh dari situ, terus yang kalau ketemu itu bukannya ngobrol malah main HP masing-masing ya udah selesai gitu, nggak ada komunikasi. Iya betul banget. Jadi cari circle yang benar-benar mendukung, yang mengasah kalian dalam berpublic speaking, mengasah skill kalian seperti itu. Dan meningkatkan percaya diri ini gimana nih? Ketemu sama orang yang belum dikenal ataupun senior? Biasanya sih awalnya saya agak gimana ya? Kalau kenalan sama orang, selamat pagi Pak, saya Aji Pak, saya dari PKS Daihatsu Motor, saya ingin memiliki ini mohon maaf dengan Bapak siapa? Gitu sih biasanya. Jadi agak sok kenal dekat dulu aja gitu. Tapi juga ya basa-basi, cuman ya, ada apa namanya itu ada di situ ya, ada kesopanannya di situ gitu ya. Nggak langsung, hey bro, kan nggak mungkin ya, benar-benar. Saya dulu pernah ikut penelitian teman saya Bu, jadi terkait dengan pekerja seks komersil gitu. Jadi teman saya itu dari jurusan ilmu politik. Jadi dia menemui satu persatu orang-orang yang ada di lokalisasi itu. Dia dengan tahu sendiri bahwa orang-orang di lokalisasi itu seperti apa karakternya gitu. Dia dengan gayanya tenang dia mengenal diri. Selamat pagi Bapak, saya Aji, saya dari Universitas Gadjah Mada. Saya ingin melakukan penelitian di sini. Mohon maaf ini dengan Bapak siapa gitu. Nah, seperti itu sih Bu. Oke. Oh, mungkin seperti ini gitu. Saya belajar itu dari teman saya. Teman saya seperti itu. Oke, nah itu yang saya terapkan ketika saya bertemu sama orang-orang baru. Seperti itu. Dan kita juga nggak bisa menebak dia itu seperti apa ya. Betul banget. Jadi yang penting itu kita sopan dulu. Kita ramah dulu ke orang, nanti orang kita akan melihat lama-lama kan, lama-lama kita akan melihat tipenya seperti ini nih, atau ternyata dia tuh rame gitu ya, baru disapa satu aja udah banyak ceritanya tuh. Betul. Oke, mungkin sudah menjawab ya. Semoga sudah menjawab ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Adi Kurniawan. Mas Adi, jika di tengah speaking kita kekurangan ide, wah ngeblank, kira-kira cara mengatasinya bagaimana ya? Apakah bisa share pengalaman jika pernah terjadi? Pernah nggak sih ini? Pernah banget sih Bu. Langsung blank gitu? Pernah, sering banget kalau ibaratkan ada acara gitu ya, ada acara, acaranya molor, atau ini bandnya belum siap nih, kayak gitu. Mungkin kita melibatkan audiens sih Bu. Saya lebih ke audiens sih. Mungkin, maksudnya nih, oke, mungkin dari Jogja mana suaranya, dari ini mana suaranya. Mungkin kalau dari seminar ya mungkin di sini ada yang bisa mungkin di sini bisa puisi maju ke depan deh gitu. Nah kayak gitu untuk ngisi-ngisi ketika kita blank. Gitu sih. Jadi pokoknya kita harus punya waktu, take a time gitu ya, untuk bisa
back lagi nih, aduh yang ruwet ini jadi lurus lagi gitu gimana gitu ya. Betul. Atau mungkin kalau misalkan lagi meeting gitu, mungkin ada tambahan dari Pak siapa gitu mungkin ya. Betul, Jadi kita betul banget. gimana caranya mengalihkan sebentar supaya kita bisa balik lagi nih fokus kita. Mungkin menunjuk satu orang, dua orang untuk maju. Oke, kita ngasih door prize satu, ngasih games kayak gitu sih, Bu. Kayak gitu-gitu. Kayak Nah, gitu. teknik-teknik yang hanya bisa didapat dari pengalaman. Jadi kalau kita nyari di Google gitu ya, salah ngeblank, itu tuh kadang-kadang nggak sesuai sama kondisi kita. Betul banget. Kalau kita udah kehabisan bahan ya biasanya saya salah satu caranya adalah saya melibatkan audiens untuk maju lah, untuk memimpin dia, memimpin nyanyi atau ngadain kuis atau game seperti itu sih, Bu. Oke. Wow, ini dari Pak Didik nih. Ini salah satu guru saya. Aduh. Jadi yang membuat saya yang awalnya itu nggak bisa ngomong gitu ya. Saya dulu tuh benci banget ngomong di depan umum. Terus habis itu diminta jadi komite AIK dan akhirnya saya ngomong sekarang gitu ya. Ini pertanyaan adalah Mas Aji, makasih ya transfer ilmunya. Saya juga mau nanya, menurut Mas Aji public speaking itu skill atau attitude? Nah, atau keduanya ada hubungankah? Bingung ya, ini di tes atau gimana gitu kan ya. Secara kan lebih senior, lebih menasional gitu. Oke, gimana nih? Mungkin keduanya sih, Bu. Ya, keduanya. Mungkin keduanya. Antara skill dan attitude. Oke. Karena kalau kita ngomong tanpa punya attitude itu juga ngaruh kan ya. Betul banget, betul banget. Jadi attitude kita juga mengaruhi terkait dengan skill public speaking. Karena banyak sekali loh ya, entah itu public figure, kemudian itu namanya itu kayak komedian pun ketika dia itu salah ucap, sarkas atau apapun itu jadinya akhirnya dibully gitu ya. Betul. Jadi attitude itu sesuatu yang nggak bisa dibeli, even dia itu udah 3, bener nggak sih? Betul banget. Walaupun anaknya pejabat atau apa itu nggak bisa dibeli ya. Iya, betul banget. Oke, jadi udah bener-bener keduanya itu sangat relate ya, sangat berhubungan ya. Iya, betul. Oke. Kemudian lanjut dari Pak Fabio Sebastian. Untuk kesiapan sebelum melakukan public speaking, selain berlatih materi sebelum tampil dan mencari tahu tentang acara yang akan kita bawakan, bagaimana ya cara atau saran Pak Aji sebelum tampil di acara tersebut? Udah latihan, kemudian latihan materi, kemudian udah mau menguasai materi, nah kira-kira apa lagi nih yang harus disiapin? Yang tadi, Bu, biar kita bicaranya nggak belibet. Artikulasi ya? Artikulasi. Senam mulut. Ya, oke. Terus dari bibir gitu ya. Itu salah satu. Iya, seriusan. Itu salah satu biar untuk mengurangi rasa grogi kita dan untuk biar kita ngomongnya nggak belibet itu. Oke. Dan mungkin tadi ya, itu percaya diri tadi ada juga yang namanya komunikatif ya. Jadi nanti kalau sudah mau tampil kita harus yakin bahwa kita itu ngomong sama orang. Iya, gitu betul. Ya. Pahami medannya dulu. Pahamin medan orang gitu ya. Kan di situ kan mencari tahu tentang acara, tapi juga pesertanya, benar ya. Betul. Juga pesertanya karena pernah kejebak dalam perbidanan. Betul. Udah iya aja tapi ternyata pesertanya adalah mama yang krik. Nah, itu juga kesalahan gitu ya. Tadi bahwa public speaking itu yang terpenting adalah 2, look dan audio. Kalau kita udah hafal materi, kita pastikan look kita bagus dulu. Kita pastikan audio kita juga bagus juga. Oke. Gitu. Oh iya, saya jadi keinget nih. Dari Dr. Albert Mehrabian gitu ya. Psikolog di University of California itu mengatakan menyampaikan hasil studinya bahwa 55% dalam komunikasi itu dipengaruhi oleh visual tadi ya, looks ya. Kemudian 38%-nya vokal, benar berarti ya. Betul Looks, vokal, dan 7%-nya aja itu materi. Materi. Nah, jadi benar-benar benar sih kalau misalkan konten itu cuma sedikit tapi how we deliver konten itu ya itu benar-benar sangat mempengaruhi 90%, bayangkan. Kalau itu dapat ya udah kita cuma kayak baca berita yang standar gitu ya. Kita prepare materi dengan materi banyak, tapi kita tidak bisa menyampaikan. Iya, jadi kayak materi dibaca. Iya, betul banget. Yang dengerin, mending saya yang baca ini cepat gitu. Mending dikit tapi tersampaikan semuanya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Banyak banget nih yang masuk nih. Pak Ari Diantoro, Pak Haji,
menjadi seorang MC memiliki muka glowing ya sebuah keharusan atau tidak? Wow, ini Tidak. Kalau tidak. untuk ini keharusan harusnya Iya. skincare laris nih. Iya betul banget. Jadi yang penting rapi aja, yang penting wangi, rapi. Wow. Ya udah itu aja, nggak perlu harus Glowing gitu ya. glowing, nggak perlu harus good looking dan Tapi lain kalau saya sebagainya. jadi artis itu pilihannya dua. Mm-mm. Kalau nggak ganteng banget itu Iya, ya. jelek banget gitu. Jadi itu kayak gitu ya. Budi Anduk pun juga laris Iya, kan. manis gitu. Komedian-komedian yang ya Allah Mm-mm. udah jangan nggak tahu bentuknya ya karena Iya. itu ciptaan Allah ya. Betul, Itu betul. ya kadang-kadang kita menciptakan standar ganteng sendiri tuh ya. Iya betul. Iya, karena kalau misalkan nggak ada orang yang biasa-biasa nggak ada tuh orang ganteng. Iya betul. Betul banget. Kalau semua orang Oke. ganteng ya. Siapa yang ganteng gitu ya? Oke, jadi tidak harus ya jawabannya itu ya. Oke, selanjutnya dari Pak Marihot, Mas Bro, wow, ini kayaknya subscribernya Prasetya TV nih. Mau nanya, kalau public speaking ikutan banyak bicara, itu kan banyak bicara. Nah, kalau pendiam gimana ya caranya bisa jadi public speaking? Oh, pendiam ya. Iya, sebenarnya ketika kita menjadi kita mempunyai sifat pendiam gitu ya, kita menunjukkan sifat introvert ya Bu ya. Introvert, tapi kita tidak pengen berubah gitu. Kita saya pendiam nih, tapi saya pengen loh. Ada keinginan untuk bisa public speaking. Ya, dengan cara berlatih tadi. Karena dengan diam orang nggak akan bisa menghadapi. Betul banget. Ya kalau selamanya kalian memilih jalan untuk diam, ya udah selamanya kalian akan diam tanpa kalian berusaha untuk berlatih untuk speak up atau ngomong di depan umum atau public speaking seperti itu. Oke, baik. Sebentar ya Mas, jangan di-setting. Ada yang sedang raise hand. Pak HRP nya Pak. Oh iya, siap. Silakan Pak Haryo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi, Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua peserta. Bu, tampilannya Bu, jangan koresponden ini Bu, tampilannya ini dong. Bu Devi sama Mas Haji dong. Sambil podcast kan, biar kita bisa lihat yang mana yang namanya Bu Devi, yang mana Mas Haji. Itu aja Bu. Tampilannya aja Bu, saya Bu. Mau ngeliat Mas Haji sama Bu Devi nih. Jangan korespondennya ini nih, pesertanya nih tampilan di layar. Tampilan di layarnya. Kok nggak nongol ya? Yang lain nongol Pak Haryo. Oh mungkin itu settingan Pak Haryo sendiri? Pak Haryo kurang pulsa Pak Haryo. Nanti saya Nongol Pak, nongol. Pak Haryo kurang pulsa kali, tak beliin Pak Haryo. Udah nggak mungkin Pak, pulsa saya unlimited deh. Udah ada yang ngisiin nih. Atau mungkin settingannya kepencet Pak. Tadi sama kayak Pak Hari juga nggak kelihatan, tapi saya pakai HP tadi juga kelihatan kok banyak. Nah ini baru kelihatan nih, diomongin nih Pak. Pak, coba berdoa dulu. Baru kelihatan nih. Saya Ya gini dong. Ya, Udah oke. Unlimited. Pak Haryo lagi di mana emang? Nah itu. Mungkin sekalian saya nanya Bu Devi. Sinyalnya nih Pak Agia. Tuh user nih Agia Putra nih. Kadang nongol, kadang enggak nih apa namanya previewnya. Nah kalau ini udah kelihatan nih. Oke. Atau sekalian tanya juga mungkin Pak Haryo mau Pak. Mas Haji, Kirno Mas. Iya. Oke, silakan Pak Kirno. Ya, terima kasih atas sharing hari ini. Saya cuma membawakan ya semacam pesan dari teman-teman nih. Nah, teman-teman leader pada umumnya kan sekarang ini sering sekali tampil presentasi-presentasi. Baik itu presentasi 5S maupun presentasi improvement, biasanya dibawakan paling tidak nyampe level departemen head lah ya. Nah, banyak sekali dari teman-teman leader yang pada saat presentasi memang ya mohon maaf dalam tanda kutip ya hampir semuanya ya grogi, kurang percaya diri. Nah, mungkin bisa diberikan tips dan trik yang lebih spesifik khususnya bagi teman-teman leader semuanya agar mereka bisa berpresentasi secara baik, percaya dirinya juga meningkat.
Sehingga apa yang akan mereka sampaikan tentunya bisa mendarat dengan baik kepada atasan dari kita semuanya. Mungkin itu aja Mas Haji buat semuanya, baik itu di Logistik 1, Logistik 2 maupun teman-teman dari WBB dan yang lainnya. Terima kasih Mas Haji. Oke Pak, mungkin langsung jawab Bu Devi? Boleh langsung dijawab. Langsung dijawab aja ya. Oke, kalau tadi kan teman-teman leader di jalur di warehouse sering presentasi, terus sampai ke level head. Intinya kan adalah ketika presentasinya belum masih grogi gitu ya, masih grogi ya. Sebenarnya grogi itu wajar ya Pak ya, grogi itu wajar. Ketika kita mau naik, ketika kita mau public speaking, pasti yang atasannya itu pasti deg juga Bu. Saya juga masih sama gitu, deg juga gitu. Nah, mungkin caranya ya itu sih Pak, kalau dari saya pahami materi saya benar-benar dulu. Saya pahami materi benar-benar. Mungkin bikinnya nggak dadakan gitu ya. Nggak dadakan. Kalau kita kan kita bikin materi dadakan, terus kita belum baca, kita belum paham benar, itu kita pasti akan terpecah nih pemikirannya. Itu nanti kalau ditanya ini seperti apa ya, ini nanti jawabannya seperti apa ya, seperti itu. Pada akhirnya cuma baca aja, kurang intonasi, udah. Betul banget. Nah, yang kedua adalah ya ini. Ketika mau presentasi ya jangan lupa untuk latihan dulu. Latihan dulu. Minimal kalau misalkan sama atasannya langsung, ya kan. Anggap diri kita semua itu yang menyampaikan ketika kita presentasi itu kita mempunyai kapasitas terkait dengan mempunyai kapasitas yang lebih besar terkait hal tersebut. Seperti itu sih mungkin yang kadang saya gunakan seperti itu Bu. Karena misalkan level DevHead itu nggak mungkin sedetail itu gitu ya. Betul. Kita yang lebih tahu medan, kita yang lebih tahu materi, kita yang menguasai ya sudah kita sampaikan. Walaupun tadi event itu medok, walaupun itu medok, yang penting kita udah punya tadi ya itu percaya diri itu ya, bekalnya yang paling fundamental percaya diri, kemudian sudah paham materi. Event itu grogi mungkin di awal-awal ya, benar ya. Kalau sudah mengalir, nantinya bakal enjoy sih Pak. Kalau ibaratkan kita udah sering berlatih. Jadi bedanya kalau misalkan ngerjainnya juga SKS ya semalaman, itu beda lagi. Kalau sudah ada latihan udah pasti nih ya. Betul banget. Pasti udah kebayang nanti itu saya akan jawab seperti ini akan sampaikan itu lebih lancar. Betul. Kalau sama atasannya apalagi, cuma sendiri jadi ada testokan. Iya betul banget. Jadi practice makes perfect. Gitu betul. Ya. Belibet juga nih. Oke. Kira-kira cukup terjawab kan Pak Girman? Sudah itu ditengarin teman-teman semua. Sudah. Oke. Sudah cukup? Adakah yang bertanya lagi? Kita berikan kesempatan terakhir mungkin, karena kita akan memberikan tentunya ya merchandise untuk penanya yang terbaik. Oke. Nanti teman-teman yang akan menilai ya Pro ya, karena kalau plus juga boleh dari Aji menilai dong, boleh banget ini mana yang pertanyaan yang keren banget gitu kan ya, boleh. Ada lagi teman-teman semuanya sahabat PAD yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita masuk ke pesan dan motivasi. Nah, kira-kira untuk teman-teman nih, ya untuk sahabat PAD yang punya introvert, kemudian yang lagi mendalami public speaking, yang baru ketemu titik baliknya sekarang nih, gitu. Motivasinya apa nih buat rekan-rekan semuanya? Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal. Nah, karena kalau di dalam Islam itu gagal itu sunatullah gitu ya. Itu sudah ada dua sisi itu ya. Dan jangan takut mencoba. Lebih baik gagal mencoba daripada gagal tidak mencoba. Gagal tidak mencoba itu parah banget ya. Sudah gagal nggak pernah mencoba gitu ya. Tapi nggak gagal itu. Kan belum coba aja gitu. Iya benar sudah paling gagal sekali gitu ya. Gitu. Cukup itu motivasinya buat teman-teman. Itu aja sih Bu. Karena sepanjang apapun tipsnya, ketika poin terakhir itu tidak pernah mencoba, ya kan, mager gitu ya, terus habis itu cuma hanya wacana, ya udah selesai. Karena mau nggak mau yang namanya implementasi itu ya udah pasti gitu ya. Plan, do, check, action. Bukan plan, do, cancel again. PDCA. Iya, cancel again nanti jadinya. Oke, baik.
kita sudah di penghujung acara ya hari ini ya. Terima kasih banyak Aji, ilmunya luar biasa. Terus habis itu saya juga dapat insight banyak sekali. Kemudian apa namanya ya, pengalaman yang mungkin saya belum mengalami, tapi kan yang sudah dialami dari Aji itu luar biasa ya, membuat kita itu mengambil banyak hikmah juga gitu ya, dan menimbulkan kita apa ya, semangat lagi nih, bahwa public speaking itu tidak hanya terkait dengan kita itu pintar ngomong terus identik dengan MC, bukan ya. Tadi itu bisa apa namanya terkait dengan kita tuh mencari sponsorship, adaptasi dengan teman, presentasi pun itu masuk ke dalam public speaking gitu ya. Even itu ceramah sepertinya ya. Ceramah, dakwah itu juga masuk public speaking. Baik, Pak Aji menjadi seorang MC memiliki, oh tadi udah ya, saya sempat delay bacanya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk Mas Aji, untuk rekan-rekan semuanya sudah join, lebih dari 52 orang luar biasa ini yang join. Ya, sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang sudah kita sampaikan itu sangat bermanfaat dan bisa membuat selain diri kita juga ADM semakin berjaya. Amin. Gitu ya. Baik, mungkin kita tutup ya dengan salam PAD hebat. Oh, ya. PAD hebat ya. Okay. Sekarang itu kita akan kalian launching ya, bahwa yang namanya PAD ini berubah tagline dari yang sebelumnya bisa menjadi hebat. Jadi nanti kalau misalkan sedang meeting, PAD hebat. ADM strong. Oke. Baik, terima kasih banyak semuanya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, Bu Devi, Jos, mantul. Terima kasih Mas Haji, Bu Devi. Timnya multimedia juga mantul. Makasih Pak Melas, Jos Kandos.